Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM R1C123020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengolahan dan pemanfaatan batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari endapan sisa-sisa tumbuhan purba yang telah mengalami dekomposisi anaerobik dan tekanan tinggi selama jutaan tahun. Proses geologis ini mengubah bahan organik menjadi materi kaya karbon yang kita kenal sebagai batu bara. Ada beberapa jenis batu bara seperti lignit, bituminus, dan antrasit yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kematangan dan kandungan karbonnya. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Penambangan batu bara. Metode dan prosesnya. 1. Penambangan terbuka. Metode ini digunakan ketika lapisan batu bara berada dekat permukaan tanah, melibatkan pengangkatan lapisan tanah dan batuan penutup untuk mengakses cadangan batu bara. Efisien untuk deposit dangkal, namun memerlukan lahan yang luas dan seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Yang kedua, penambangan bawah tanah. Diterapkan untuk deposit batu bara yang dalam. Pekerja dan mesin mengakses batu bara melalui terowongan dan poros yang digali, lebih selektif dan ekstraksi, namun lebih berbahaya dan bahayanya tinggi. Teknik seperti longwall, mining, dan plumb and filler umum digunakan. Pemilihan metode penambangan sangat bergantung pada geologi deposit batu bara, kondisi topografi, dan pertimbangan ekonomi serta lingkungan. Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan efisiensi operasi dan mitigasi dampak. Proses pengolahan batu bara primer, dari tambang ke pemanfaatan awal. Yang pertama, penghancuran. Batu bara dari tambang dihancurkan untuk menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan penanganan dan pemrosesan selanjutnya. Yang kedua, penyaringan. Batu bara disaring berdasarkan ukuran partikel. Ini penting untuk memastikan produk akhir memenuhi spesifikasi penggunaan. Yang ketiga, pencucian. Proses ini menghilangkan pengotor seperti abu dan sulfur melalui media densitas berat atau flotasi, meningkatkan kualitas batu bara. Yang keempat, pengeringan. Kandungan air dikurangi untuk meningkatkan nilai kalor dan efisiensi pembakaran, terutama untuk jenis batu bara dengan kelembaban tinggi. Pengolahan primer ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas batu bara, mengurangi kadar pengotor, dan menyesuaikan ukuran partikel agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi akhir seperti PLTU atau industri lainnya. Proses ini memastikan batu bara siap untuk pemanfaatan lebih lanjut secara efisien. Pemanfaatan utama batu bara, pembangkit listrik tenaga uap. Batu bara dibakar, batu bara diumpankan ke boiler dan dibakar untuk menghasilkan panas yang sangat tinggi. Memanaskan air, panas dari pembakaran mengubah air dalam boiler menjadi uap bertekanan tinggi. Memutar turbin uap bertekanan tinggi diarahkan untuk memutar bilah-bilah turbin. Yang keempat, menggerakkan generator. Turbin yang berputar terhubung ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi listrik. Yang kelima, distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan distribusi untuk digunakan oleh konsumen. Pembangkit listrik tenaga uap adalah salah satu pengguna batu bara terbesar di dunia. Proses konversi energi di PLTU dimulai dengan pembakaran batu bara di dalam boiler untuk memanaskan air menjadi uap superheated. Uap ini kemudian menggerakkan turbin yang pada gilirannya memutar generator untuk menghasilkan listrik. Meskipun berkontribusi besar terhadap pasokan listrik, PLTU juga menjadi fokus perhatian terkait emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Pemanfaatan batu bara lainnya. Yang pertama, industri semen. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam klin semen yang menyediakan panas tinggi yang diperlukan untuk proses klinkerisasi. Yang kedua, produksi kokas. Batu bara kokas dipanaskan tanpa oksigen untuk menghasilkan kokas, bahan bakar penting dalam produksi baja dan industri metalurgi lainnya. Yang
ketiga, briket batubara. Batubara halus dapat dipadatkan menjadi briket yang berfungsi sebagai bahan bakar rumah tangga atau industri kecil, menawarkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Yang keempat, gasifikasi batubara. Batubara diubah menjadi gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku kimia. Yang terakhir, pencairan batubara. Batubara diubah menjadi bahan bakar cair seperti diesel atau bensin sebagai alternatif bahan bakar minyak. Teknologi batubara bersih mengurangi dampak lingkungan. Meskipun batubara adalah sumber energi yang melimpah, pembakaran menimbulkan emisi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi batubara bersih dikembangkan untuk meminimalkan dampak ini. Yang pertama, penangkapan karbon. Teknologi ini menangkap karbon dioksida sebelum dilepaskan ke atmosfer, kemudian menyimpannya di bawah tanah atau memanfaatkannya. Yang kedua, gasifikasi batubara terpadu. Siklus gabungan batubara digasifikasi untuk menghasilkan syngas yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin gas dan uap, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Yang ketiga, sistem pembakaran canggih. Teknik seperti pembakaran fluidisasi dan pembakaran bubuk batubara yang dioptimalkan untuk mengurangi nitrogen oksida dan sulfur oksida. Inisiatif CCT bertujuan untuk membuat penggunaan batubara lebih berkelanjutan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya. Investasi dalam penelitian dan pengembangan CCT merupakan langkah penting menuju masa depan energi yang lebih bersih. Tantangan isu lingkungan dan pemanfaatan batubara. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Pembakaran batubara melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar, berkontribusi pada perubahan iklim global. Yang kedua, polusi udara. Emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat halus menyebabkan hujan asam, kabut asap, dan masalah kesehatan pernapasan. Yang ketiga, kerusakan lahan dan habitat. Penambangan terbuka dapat merusak ekosistem, menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, pencemaran air. Limbah tambang dan air asam tambang dapat mencemari sumber daya air lokal dan merusak kehidupan akuatik. Meskipun penting sebagai sumber energi, pemanfaatan batubara tidak lepas dari tantangan lingkungan yang serius. Pengelolaan yang berkelanjutan dan penerapan teknologi mitigasi yang efektif menjadi sangat penting untuk mengurangi jejak ekologis batubara. Inovasi dan masa depan batubara. Solusi berkelanjutan. Yang pertama, gasifikasi batubara. Mengubah batubara padat menjadi gas sintetis yang lebih bersih dapat digunakan untuk produksi listrik atau bahan kimia. Yang kedua, pencairan batubara. Konversi batubara menjadi bahan bakar cair seperti diesel atau bahan bakar jet mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang ketiga, pemanfaatan karbon. Selain penangkapan karbon dioksida dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk industri seperti bahan bakar sintetis atau bahan bangunan. Masa depan batubara akan sangat bergantung pada inovasi yang berkelanjutan. Upaya-upaya penelitian difokuskan pada pengembangan metode pemanfaatan batubara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini termasuk peningkatan proses pembakaran, penangkapan, dan pemanfaatan karbon, serta pengembangan batubara sebagai bahan baku untuk produk bernilai tinggi lainnya. Kesimpulan, batubara tetap menjadi sumber energi yang penting dan terjangkau secara global. Pengolahan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatannya. Inovasi dalam teknologi bersih sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan seiring transisi menuju energi terbarukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.